Semangat. Yongro yang melihat dengan refleks berusaha menahannya. Suho menatapnya dan di saat itulah punya cinta di antara mereka meletup. 분명히 결제하게 맡겨보시죠. 자, 그러면은 여성분들은 잠시 눈을 감아주시면 감사하겠습니다. 아, 여기 좋네. Kencan pertama tidak berjalan sesuai harapan. Yongro sedikit kecewa karena lawan kencan yang ditentukan secara acak dan dia tidak berpasangan dengan Suho. Di toko kaset, Yongro mendengarkan musik dan tanpa sadar ikut bernyanyi. Suho ada di sana memperhatikannya dengan senyum. Tersadar dengan malu, Yongro berusaha pergi sebelum akhirnya menabrak Suho dan Yongro semakin malu ketika dia segera membeli kaset tetapi ternyata dompetnya kosong. Suho pergi menyusul Yongro dan memberikan kaset yang sebelumnya tidak jadi dibeli. Merasa bersalah karena mendapat hadiah tiba-tiba, Yongro mengejar Suho dan mengembalikan kasetnya. Saat itu, Suho bersembunyi dari sekelompok polisi yang sedang mencari seseorang. Yongro berpikir bahwa Suho adalah mahasiswa yang terlibat dalam aksi demo dan ia memutuskan untuk membantunya. Yongro berpura-pura seperti mereka sepasang kekasih yang sedang bertengkar, sehingga akhirnya para petugas pergi. Suho sangat berterima kasih dan dia mengembalikan kasetnya kepada Yongro. Tunggu, aku tidak suka berhutang kepada orang lain. Biarkan aku membalasnya, ucap Yongro yang kemudian memintanya untuk bertemu lagi di kedai sebelumnya. Yongro pulang dengan bahagia. Sepanjang jalan dia hanya tersenyum dan mengabaikan segalanya. Dia bahkan merekam dan menceritakan kisahnya ke dalam sebuah kaset. Namun, sebuah kebahagiaan itu akhirnya sirna ketika Suho tidak datang ke pertemuan dan tidak pernah terlihat lagi. Pada masa itu, Korea Selatan berada di bawah pemerintahan diktator. Mereka yang tidak setuju melakukan demo agar sistem pemerintahan diubah menjadi demokratis dan menentukan presiden baru. Di tengah kekacauan itu, para petinggi yang serakah menyusun rencana untuk mempertahankan kekuasaan. Mereka yang terlibat dalam rencana ini diantaranya adalah Tae-il, Sekretaris Jenderal, dan Chang-soo, Direktur Angibu. Untuk mempertahankan kekuasaan, mereka harus menghancurkan nama baik partai oposisi, partai lawan yang berpotensi mengambil alih pemerintahan. Untuk melakukan rencana itu, para petinggi dari Korea Selatan membutuhkan bantuan Im Ji-rok, seorang petinggi dari Korea Utara yang kebetulan membutuhkan suntikan dana untuk partainya. 6 bulan berlalu dan terungkap bahwa sebenarnya Suho adalah mata-mata Korea Utara yang ditugaskan untuk membawa Profesor Han, salah satu tokoh masyarakat dari selatan. Suho dan teman-temannya berhasil membawa target, tetapi kemudian aksinya gagal ketika sekelompok Angibu mencegatnya. Angibu adalah organisasi yang dikenal kejam dan sangat ditakuti. Tugasnya adalah memberantas pihak-pihak yang mengancam keamanan negara, termasuk mahasiswa yang terlibat dalam aksi demo dan menentang pemerintahan. Suho berpisah dengan teman-temannya. Di tengah pengejaran dia terluka dan akhirnya bersembunyi di asrama wanita tempat tinggal Yongro. Di saat itulah Suho ditakdirkan untuk bertemu kembali dengan Yongro, gadis yang berhasil memikat hatinya pada pandangan pertama. Setelah apa yang terjadi, kelompok Angibu menerobos masuk ke dalam asrama mencari Suho. Para siswa ketakutan dan Pisegi selaku direktur asrama menyuruh mereka untuk mengunci diri di kamar. Teman-teman Yongro akhirnya mengetahui keberadaan Suho dan mereka sepakat untuk menyembunyikannya, mengira bahwa dia adalah aktivis yang ikut berdemo. Tidak berhasil menemukan Suho, kamu menarik semua agennya untuk mundur. Di sisi lain, salah satu teman Suho tertangkap, tapi dia mengakhiri hidupnya sendiri demi menjaga kehormatan dan misi. Di asrama,
Dengan bantuan penjaga bernama Pandong, Yongro dan teman-temannya membawa Suho ke gedung tak terpakai di atap asrama untuk bersembunyi. Yongro merawat luka Suho yang kemudian bertanya-tanya bagaimana dia bisa membalas kebaikannya. Di sisi lain, para petinggi negara merasa tidak senang dengan situasi yang sedang terjadi karena apa yang dilakukan Suho sebenarnya adalah bagian dari rencana kerjasama mereka bersama petinggi Korea Utara. Mereka ingin merusak nama baik partai oposisi melalui Profesor Han. Mereka membuatnya seolah-olah bekerja sama dengan Korea Utara dan dengan begitu orang-orang tidak akan memilih partainya pada pemilihan nanti. Mereka berdua berusaha menghentikan Kang Mu untuk tidak ikut campur. Namun sayang, dia adalah orang yang keras kepala dan berpikir bahwa Suho adalah mata-mata yang harus segera ditangkap. Hari terus berganti. Yongro mulai menyelundupkan makanan dan persediaan kepada Suho. Di suatu kesempatan, Yongro akhirnya bertemu dengan kakaknya yang sangat sibuk. Kehadiran sang kakak sangat berarti untuknya, karena hanya dialah yang bisa mengerti keadaannya, terutama setelah ibu mereka meninggal dan ayah mereka menikah lagi. Mengetahui hal itu, Suho bercerita kepada Yongro bahwa dia juga memiliki sosok yang sangat berharga. Sembari menunjukkan kalau merpati miliknya, Suho menjelaskan bahwa itu adalah pemberian adiknya yang juga sangat berarti untuknya. Yongro tersenyum karena sempat mengira bahwa itu adalah hadiah dari wanita lain, namun ternyata dia salah. Waktu berlalu, ketika asrama dibuka untuk pengunjung, Yongro membawa Suho keluar dan bertemu orang-orang. Setelah melewati berbagai macam cobaan, mereka akhirnya berhasil keluar tanpa dicurigai oleh siapapun. Saat itu, Yongro bertanya, apakah Suho mengingat nomor asrama, sehingga mereka dapat saling menghubungi lagi. Suho tidak menjawab dan memilih untuk tetap diam, karena dia tidak bisa memberikan harapan yang tidak pasti. Pelarian mereka berjalan lancar sebelum akhirnya Kang Mu menyadari keberadaan Suho dan mulai membunuhnya. Berat rasanya untuk pergi meninggalkan Yongro, tetapi itu adalah kenyataan yang harus dihadapi Suho sebagai agen mata-mata yang sedang menjalankan misi. Perasaannya tidak dapat dibohongi dan mulai tak terbendung. Suho berhenti di tengah jalan ketika salju mulai berjatuhan. Dia berputar kembali menemui Yongro dan memberikan kalung merpatinya sebagai ucapan terima kasih. Suho tidak bisa berjanji akan menemuinya lagi dan hanya berharap Yongro akan baik-baik saja setelah melalui sebuah kekacauan yang terjadi. Kang Mu kehilangan jejak Suho dan dia kembali dengan kesal. Sementara itu, Suho bertemu kembali dengan teman-temannya yang berhasil bertahan hidup dan mengetahui bahwa salah satu dari mereka telah tiada. Di markas Anjibu, Kang Mu mendapat segudang pertanyaan dari seorang wanita bernama Hana. Dulunya mereka adalah sepasang kekasih yang sudah siap untuk menikah, tetapi Kang Mu tiba-tiba meninggalkannya dan baru kembali saat mendapat misi untuk menangkap Suho. Kang Mu adalah tipikal orang yang akan melanggar perintah jika menurutnya itu salah. Orang-orang di sekelilingnya mungkin akan terluka dengan prinsipnya, dan karena itulah dia memilih untuk pergi, tetapi Hana tidak menyadarinya. Di asrama, Ibu Pi akhirnya tahu bahwa Yongro sempat menyembunyikan seorang pria di gudang. Berdasarkan peraturan, dia dan teman-temannya dinyatakan bersalah dan harus dikeluarkan dari asrama. Yongro mengambil keputusan untuk menanggung tanggung jawab tersebut seorang diri karena dialah yang merencanakannya. Terlebih, dua di antara temannya adalah mahasiswa tingkat akhir yang akan segera lulus dan Yongro tidak ingin merusak masa depan mereka. Di sisi lain, Suho akhirnya berhasil meyakinkan Profesor Han untuk pergi ke Korea Utara. Setelah bercerita bahwa putranya terjebak di sana dan hanya dia yang bisa membawanya kembali. Misi berhasil dan Suho meminta teman-temannya untuk pergi, sementara dia akan mengambil senjata dan separuh uang yang telah disembunyikan di Korea Selatan sebagai bentuk imbalan atas kerjasama mereka. Pihak Selatan berjanji akan memberi sisanya setelah misi selesai. Aku tunggu nih. Di asrama, Yongro bersiap untuk pergi meninggalkan teman-teman. Dia sangat berharap mendapatkan panggilan terakhir dari Suho, tetapi apa yang dia dapat hanya panggilan dari ibu tirinya yang kejam. Saat itu terungkap bahwa Yongro adalah putra Changsu,
salah satu petinggi negara yang bekerja sama dengan pihak utara. Aku kayak renang Yongro mencurahkan isi hatinya ke dalam sepucuk surat yang kemudian dia lipat menjadi pesawat dan menerbangkannya keluar asrama. ya. Di sisi lain, Suho pergi ke bukit dekat asrama Yongro untuk mengambil uang dan beberapa senjata yang disembunyikan di sana. Di perjalanan pulang, Suho melihat pesawat kertas dan dia teringat dengan Yongro. Di malam saat mereka terkunci di gudang, Suho pernah menghibur Yongro yang ketakutan dengan pesawat kertas. Suho membaca pesan yang tertulis di dalamnya yang ternyata memang berasal dari Yongro. Suho merasa sangat bersalah, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak lama kemudian, Ibu yang berhasil melacak keberadaan Suho kembali mengejarnya. Suho terkejut dan akhirnya dia bersembunyi di sebuah bilik bersama seorang pria yang juga takut dengan keberadaan Ibu. Suho menyusuri lorong di dalam bilik yang ternyata terhubung dengan asrama. Namun sayang, dia akhirnya tetap terkepung oleh Ibu. Suho yang terpojok akhirnya bertemu dengan Yongro. Pikirannya kacau dan dia terpaksa menyandranya di hadapan banyak orang. Teman-teman Suho datang untuk menjemputnya, membuat keadaan semakin kacau dengan baku tembak di antara kedua belah pihak. Akan tetapi, Suho dan teman-temannya tidak bisa bertahan karena jumlah mereka hanya bertiga. Suho mengancam akan meledakkan diri bersama Sandra dan meminta semua orang untuk keluar kecuali Kangmu sebagai jaminan. Kangmu setuju meski sebenarnya dia terluka. Dia merasa bertanggung jawab atas keselamatan para siswa yang tidak bersalah. Pada akhirnya, semua orang di asrama terjebak di bawah perintah Suho dan teman-temannya. Sementara itu, para petinggi negara semakin kesal karena rencana mereka terus berantakan. Yongro terkejut dengan apa yang terjadi. Dia sedih dan juga kecewa kepada Suho. Dia tidak pernah menyangka telah membantu seorang mata-mata, bahkan menyukai. Suho terpaksa melakukan itu karena misi negaranya dipertaruhkan. Dia sendiri tidak percaya telah menunjukkan sisi terburuknya di hadapan Yongro. Namun, mau bagaimanapun Suho tidak bisa menyerah karena nyawa teman-temannya juga terancam. Setelah apa yang terjadi, para petinggi negara berusaha menyelamatkan Suho dan teman-temannya. Sementara itu, agen dari Korea Utara berhasil membawa Profesor Han, namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan militer Korea Selatan dan akhirnya terjadi baku tembak. Di asrama, Suho mencari kesempatan untuk mengobati luka di tangan Yongro. Sikapnya mungkin berubah, tapi tidak dengan perasaannya. Yongro bertanya dengan putus asa apakah dia mata-mata. Suho tidak menjawab dan hanya berkata kepadanya untuk tetap diam jika ingin selamat. Di tengah kebingungan itu, Suho teringat dengan perkataan Im Ji-rok tentang betapa pentingnya misi yang sedang ia kerjakan dan terungkap bahwa sebenarnya dia adalah putra Im Ji-rok. Di sisi lain, Kemeranju membawa misi tersendiri untuk mengawasi Suho dan mendapat perintah untuk melenyapkannya jika ideologinya dirasa telah berubah. Negosiasi dengan para petinggi akhirnya dilakukan. Suho meminta mereka mengirimkan dokter ke dalam asrama untuk mengobati salah satu temannya yang terluka. Karena situasi yang begitu mendesak, Taeil terpaksa membujuk wanita simpanannya yang merupakan seorang dokter untuk masuk ke dalam asrama. Suho berdiskusi dengan Ibu Pi untuk mengeluarkan siswa yang memiliki riwayat penyakit. Setelah merekomendasikan beberapa siswa, secara pribadi memohon kepada Suho untuk mengeluarkan Yongro dan teman-teman sekamarnya. Mereka adalah orang-orang yang cenderung keras kepala dan mungkin akan melakukan hal berbahaya jika dibiarkan. Di tengah pemilihan, ketika Yongro dan teman-teman sekamarnya dipilih, Yongro merasa kesal dan berteriak bahwa itu tidak adil. Ibu Pi memintanya untuk tetap diam, tapi dia tidak menghiraukannya. Orang-orang akhirnya berpikir bahwa Yongro mendapat perlakuan khusus karena Suho mengenalnya. Yongro menolak untuk pergi karena merasa bersalah. Bunok berkata bahwa sebaiknya pemilihan dilakukan secara acak dan orang-orang bersorak untuknya. Dengan marah, Suho menjelaskan bahwa sebenarnya Bunok berada dalam daftar orang yang dikeluarkan dan itu semua berkat Ibu Pi yang memohon kepadanya. Namun setelah apa yang terjadi, Suho mengabulkan permintaannya untuk memilih siswa secara acak. Dokter Kang, wanita simpanan Taeil, akhirnya masuk ke dalam asrama dan ternyata dia menyimpan rahasia yang sangat mengejutkan. Meski identitasnya dikenal sebagai dokter, ternyata dia adalah wanita dari Korea Utara yang sangat disegani dan Suho menghormati.
Kedatangannya memang tak terduga dan tidak direncanakan. Pada akhirnya, Dokter Kang mendapat perintah dari atasannya untuk membantu Suho dan teman-temannya pulang dengan selamat. Di sisi lain, setelah memasang alat penyadap di asrama, Changsu akhirnya tahu bahwa putrinya ada di sana. Dia tidak menyadari itu karena hubungannya dengan Yongro sudah renggang, terutama setelah dia menikah lagi. Namun, mau bagaimanapun Changsu tidak bisa membiarkan putrinya terluka, sehingga akhirnya dia memutar otak untuk mencari jalan terbaik. Changsu mendapat kabar dari pihak militer yang bertempur bahwa Profesor Han mati tertembak, dan ternyata kakak Yongro juga menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Keadaannya kritis dan dia berpesan kepada sang ayah untuk menjaga Yongro sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Mendengar berita itu, Yongro menangis sejadi-jadinya. Dia masih tidak menyangka kakak itu. Dokter Kang yang melihat kedatangan mereka meminta kepastian kepada Suho tentang ideologinya yang sepertinya mulai goyah. Suho berbohong, berkata bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Yongro. Ternyata selama ini Dokter Kang diam-diam menaruh perasaannya kepada Suho. Di masa lalu, Suho pernah menyelamatkannya saat menjalankan misi berbahaya. Dokter Kang jatuh cinta kepadanya, tetapi perasaannya tidak terbalaskan. Melihat Yongro mengenakan kalung merpati pemberian Suho, membuat Dokter Kang yakin bahwa Suho menyukainya. 잠깐만요. 그 목걸이 아니 팔면 안 되나? 미안하다. 이거이 나한테는 목숨보다 귀한 거라. Para petinggi negara akhirnya menemukan solusi. Mereka berhasil memanipulasi berita dan menjelaskan bahwa Profesor Han mati saat berusaha membelot ke Korea Utara. Akibatnya, reputasi partai oposisi semakin buruk, sementara partai mereka terus mendapat pujian dan memenangkan pemilu. Untuk menjaga keadaan tersebut, Tae meminta Suho untuk bertahan selama 1 minggu hingga pemilihan selesai dilaksanakan. Di asrama, Kanggo berhasil melepaskan diri dari ikatannya dan dia akhirnya mengetahui rencana busuk para petinggi. Dia juga menemukan ruang rahasia milik Ibu Pi yang menjelaskan bahwa sebenarnya dia adalah adik ibu. Tugasnya adalah mengamati para siswa dan melaporkannya. Namun, selama ini dia tidak pernah benar-benar melaporkan perbuatan siswa. Sebaliknya, dia berusaha menjaga dan melindungi mereka yang menjadi aktivis. Saat berusaha melarikan diri, Kanggo terkejut ketika sekelompok tentara malah menembakinya. Di saat itulah, dia yakin bahwa keberadaannya sudah tidak dibutuhkan lagi. Kanggo melihat kesempatan untuk mengeluarkan para siswa. Bersama Hidupi, dia menyusun rencana untuk menjebak Suho dan teman-temannya. Namun, ketika dia dan para siswa berusaha melarikan diri, Dokter Kang mengungkapkan identitas aslinya dan meledakkan asrama. Tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut kecuali Kemeratli, dan akhirnya para santri terpaksa harus kembali. Setelah berduka atas kematian putranya, Changsu kembali ke basis pertahanan. Dia khawatir telah terjadi sesuatu kepada putrinya setelah mendengar kabar tentang ledakan. Changsu meminta Suho untuk membuktikan bahwa Yongro baik-baik saja. Dengan begitu, dia berjanji akan menyusun rencana baru untuk memulangkan. Suho membawa Yongro untuk bertemu ayahnya dari kejauhan. Ketika Yongro berusaha berbicara dengan ayahnya, Kemeranju mengira dia akan mengungkapkan identitas Dokter Kang lalu menembaknya, tetapi meleset karena Suho melindunginya. Di akhirnya, Dokter Kang memberi perintah untuk mengikat Yongro di Rubana bersama Kanggu dan Ibu Pi yang menjadi dalang bagi rencana pelarian para siswa. Saat itu, Suho marah kepada Kanggu karena rencana pelariannya membahayakan para siswa. Kanggu berkata bahwa dia hanya ingin menyelamatkan mereka, sama seperti
seperti Suho yang ingin menyelamatkan Yongro. Kamu tahu, di antara teman-temannya hanya Suho yang memiliki keraguan di dalam hatinya, dan karena itulah dia berusaha menyadarkannya. Di asrama, setelah mengamati perbuatan Suho, Dokter Kang menyadari bahwa dia adalah tipikal orang yang rela melakukan apapun demi uang. Dokter Kang mengajaknya untuk bergabung dan membantunya mengurus para siswa. Bunok setuju dan dia mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalannya. Di satu kesempatan, Suho mendapat rekaman suara dari Hana yang ternyata berusaha mencari kebenaran di tengah kekacauan yang sedang terjadi. Orang Rekaman ngerti itu mas. berisi percakapan antara Inilah ditutupi ya. yang sepakat untuk meledakan mata-mata bersama Sandra. Sebagai gantinya, Korea Utara akan mendapatkan uang ratusan juta dolar. Hana berharap rekaman itu dapat meyakinkan Suho untuk membelot dan membantunya melepaskan para siswa. Tidak tahu tulisan nih kalian. Agus ini punya Perbuatan Kangmu akhirnya diketahui para petinggi dan mereka menganggapnya telah membelot. Keadaan semakin kacau ketika para petinggi mulai berusaha menerobos asrama untuk menyelamatkan Yongro dan Dokter Kang. Lucu. Mereka juga Lucunya. berencana untuk meledakan asrama bersama Sandra dan menunduk mata-mata sebagai pelakunya. Yongro memohon kepada Suho untuk membiarkannya berbicara dengan sang ayah, berharap dia akan berubah pikiran. Sayangnya, rencana itu tidak berjalan lancar karena Taeil menimbang Changsu dan menunduk mata-mata sebagai pelakunya. Dia melakukan itu untuk menyingkirkannya dari tahta kepemimpinan. Lucu nih. Taeil yang belum menyadari bahwa Dokter Kang adalah mata-mata memimpin pasukan untuk menyelamatkannya. Saat itu, Dokter Kang memutuskan untuk membantu Suho. Dia berakting seolah-olah nyawanya sedang terancam, sehingga akhirnya Taeil dan pasukannya memilih untuk mundur. Dokter Kang menemukan solusi untuk menyelamatkan semua orang. Para petinggi dari selatan membayarkan uang yang dijanjikan kepada pihak utara. Dokter Kang berencana untuk mencurinya dengan memanfaatkan identitasnya yang belum diketahui oleh para petinggi. Dengan begitu, mereka bisa membuat kesepakatan dengan Im Ji-rok dan kembali dengan selamat. Dokter Kang melakukan itu karena Suho. Dia berharap Suho mau menerima cintanya setelah misi ini selesai, tapi itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Bagaimanapun, Dokter Kang berjanji akan kembali dan dia meminta Suho untuk memberikan jawabannya setelah misi ini selesai. Perlahan tapi pasti, Dokter Kang menipu berbagai pihak untuk memperoleh sejumlah uang. Dia berhasil mendapatkan uangnya dalam bentuk rekening bank, tetapi aksinya tidak berjalan lancar ketika identitasnya sebagai mata-mata akhirnya terungkap. Di sisi lain, Im Ji-rok memberikan perintah kepada Suho untuk meledakkan diri bersama para Sandra dan nyawa adiknya dipertaruhkan. Keadaan semakin kacau ketika identitas Yongro sebagai putri Direktur Anhibu juga terbongkar. Semua orang merasa telah tertipu, terutama teman-teman sekamarnya, dan akhirnya dia diasingkan. Cobaan terus datang menghampirinya. Bahkan setelah kematian kakaknya, Yongro harus menerima kenyataan bahwa ayahnya kini terbaring lemah di rumah sakit, tanpa tahu kondisinya akan selamat atau tidak. Melihat itu, Suho merasa prihatin dan dia segera mendekap Yongro dalam pelukannya. Changsu yang berhasil bertahan hidup segera membuat kesepakatan dengan Suho. Rencananya kali ini adalah menyelamatkan para siswa, lalu meledakkan asrama dan memberitahu publik bahwa itu adalah perbuatan mata-mata. Dengan begitu, Suho dan teman-temannya akan mendapatkan kehidupan baru dan Im Ji-rok tidak akan melukai adiknya. Sebagai gantinya, Suho dan Kangmu tidak boleh menghalangi rencananya untuk menguasai pemerintahan. Suho dan Kangmu tidak punya pilihan lain dan akhirnya rencana itu pun dilaksanakan. pertama kali mengkonsumsi king pandanus yang Bahaya masalah itu. Di Korea Utara, Im Ji-rok akhirnya ditangkap oleh badan pengawas karena rencananya untuk mendapatkan uang tidak sebanding dengan kerugian yang diterima. Wakilnya yang bernama Suryun sangat senang karena ia sudah lama berusaha menyingkirkan. Saat itu terungkap bahwa Suryun adalah ibu kandung Suho yang telah meninggalkannya
saat masih kecil demi sebuah jabatan. Ironinya, dialah sosok petinggi yang meminta ke Meraju Tinggi anak untuk Neno, membunuh karena Suho si Sun jika sama Neo. ideologinya mulai berubah. Iya kan? Soryun sudah dibutakan oleh jabatan, dan dia pura-pura tidak menyadari bahwa Suho adalah putra kandungnya. Tinggi anak Di sisi Neno, lain, fokusin aku. Suho sendiri akhirnya tahu bahwa ibu kandungnya masih hidup, dan betapa hancur hatinya setelah mengetahui bahwa sang ibu sama sekali tidak mempedulikannya. Banyak rahasia yang pada akhirnya terus terungkap. Di asrama, Bunok akhirnya tahu bahwa Ibu Pi pernah dekat dengan yang kakak perempuannya. Di masa lalu, mereka berteman baik, sampai akhirnya kakak Bunok merebut pria yang sudah bertunangan dengan Ibu Pi. Kala itu, tunangan Ibu Pi merupakan aktivis yang juga menentang kediktatoran. Ibu yang licik menjebaknya, menuduhnya sebagai mata-mata dan menyakitinya. Jahatnya, Ibu Pi yang tidak tahu apa-apa ikut diseret oleh Ibu Pi yang tidak tahan akhirnya membuat pengakuan palsu, berkata bahwa kakak Bunok adalah mata-mata. Karena tidak tahan dengan perlakuan Ibu, kakak Bunok akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sejak saat itu, Ibu menawarkan posisi direktur asrama kepada Ibu Pi yang tidak bisa dia tolak. Ibu Pi merasa sangat bersalah kepada kakak Bunok meski dia sudah merebut tunangannya. Karena itulah selama ini dia berusaha melindungi Bunok dan menentangnya saat berusaha membantu Ibu. Ibu Pi merahasiakannya selama ini karena dia takut dan hanya berpikir untuk melanjutkan hidup apapun yang terjadi. Dr. Kang akhirnya kembali ke asrama. Suho tidak sepenuhnya percaya kepada Changsu sehingga akhirnya dia menyusun rencana lain untuk pergi melarikan diri. Sebelum berpisah, Yongro memberikan shell pemberian kakaknya kepada Suho dan meminta dia untuk mengembalikannya saat bertemu kembali. Suho tidak yakin akan bertemu lagi dengan Yongro dan dia dengan berat hati mengembalikan shell. Rencana dimulai dan apa yang dikhawatirkan Suho menjadi kenyataan. Changsu tidak benar-benar berniat untuk membantunya sehingga akhirnya Suho memilih untuk pergi melewati jalan lain. Suho dan teman-temannya pergi terlebih dahulu, sementara Yongro dan yang lainnya menunggu untuk dijemput. Teman-teman Suho tiba di pelabuhan terlebih dahulu, tetapi mereka ditembak oleh Mandong, penjaga asrama yang ternyata adalah mata-mata dari utara. Dia baru mendapat perintah dari atasan tertinggi untuk menyingkirkan mereka yang telah berkhianat. Keesokan harinya, Suho dan Dr. K mendengar berita di radio yang mengabarkan bahwa Tail mengambil alih Satgas dan menyatakan bahwa Yongro telah membantu mata-mata untuk melarikan diri. Dan karena itulah Changsu akhirnya dipecat dari jabatannya. Suho memutuskan untuk kembali ke asrama guna menyelamatkan Yongro. Namun tidak lama dari itu, Mandong dan satu agen lainnya menemukan mereka. Dan Suho akhirnya menyadari bahwa teman-temannya telah membunuh. Mereka berdebat dan hati Mandong tersentuh saat mendengar nama Yongro. Karena selama di asrama, dia sangat dekat dengannya. 하지만 영로가 위험이다. Keraguan itu membuat agen lainnya berusaha menembak Suho, tetapi Mandong melindunginya, dan akhirnya dia mati setelah saling menembak satu sama lain. Di sisi lain, Hana menerobos masuk ke dalam ruang penyiaran bersama seorang reporter yang membantunya. Mereka berusaha mengungkap kebenarannya kepada publik, tapi tidak lama kemudian siaran mereka diputus. Reporter akhirnya ditangkap, sementara Hana berhasil melarikan diri. Dr. Kang akhirnya memahami perasaan Suho dan dia merelakannya untuk pergi. Ia menyerahkan sertifikat bank senilai ratusan juta kepada Suho karena dengan begitu tidak akan ada pihak yang berusaha menyakitinya. Suho menolak, berkata bahwa sebaiknya Dr. Kang menggunakan uang itu untuk memulai hidup baru dengan nyaman. Suho berpesan kepada Dr. Kang untuk membawa keluarga teman-temannya ke luar negeri supaya mereka yang gugur dapat pergi dengan tenang. Suho berterima kasih dan akhirnya mereka berpisah. Setelah berjuang mati-matian membawa bus, Hana datang ke asrama dan menyelamatkan para siswa. Sayangnya, Ibu Pi, Bunok, dan Yongro masih terjebak di dalam karena berusaha menyelamatkan salah satu petugas asrama yang terluka. Keadaan semakin kacau ketika pasukan Tail mulai menerobos masuk, berusaha menangkap semua orang di asrama yang telah dicap sebagai pengkhianat. Suho datang di saat-saat terakhir. Dia berjuang bersama Kangmu untuk melindungi mereka yang tersisa. Saat terpojok, Suho meminta Kangmu untuk membawa Yongro karena hanya dia yang bisa melindunginya setelah keluar dari asrama. Sementara dirinya akan menahan pasukan Tail.
demi Suho yang ternyata berhasil bertahan. Yongro menangis melihat Suho berlumuran darah dan akhirnya mereka bersembunyi di atap. Saat itu, Suho mencoba membuat kesepakatan dengan Taeil, berkata bahwa dia membawa rekening $300 juta yang sebelumnya dicuri Dr. Kang. Suho menjelaskan bahwa hanya dia dan Yongro yang mengetahui kata sandinya. Namun, sesaat sebelum Taeil memberi perintah untuk membatalkan operasi, pasukan Taeil menemukan Suho dan mereka menghujaninya dengan peluru. Perintah Taeil akhirnya sampai dan Yongro selamat dari tembakan. Di saat-saat terakhir, Suho menyerahkan kaset berisi rekaman suaranya kepada Yongro dan berpesan kepadanya untuk terus melanjutkan hidup. Tidak lama dari itu, Suho mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah apa yang terjadi, partai yang berkuasa tetap berkuasa. Tetapi Changsu, Taeil, dan jajaran petinggi lainnya yang terlibat dalam skema pemilihan akhirnya dipenjara. Presiden terpilih berjanji akan mengabulkan perubahan yang sudah dinantikan masyarakat. Waktu berlalu, Kangmu dan Hana tampaknya memulai kehidupan baru dan cinta mereka bersemi kembali. Ibu Pi kembali menjadi direktur asrama dengan Buntok membantunya dalam tugas. Di satu kesempatan, Yongro datang ke kafe tempat dia pertama kali bertemu dengan Suho. Dia mendengarkan kaset yang diberikan Suho padanya di saat-saat terakhir. Suho berkata bahwa dia jatuh cinta kepada Yongro saat pertama kali melihatnya dan selalu berharap bisa mengajaknya untuk berkencan serta menghabiskan waktu bersamanya. Hanya saja, dia terlahir sebagai mata-mata yang mengemban tugas berat dari negaranya. Di akhir rekamannya, Suho berkata, "Aku akan pergi, tapi aku akan mengingatmu untuk selamanya, dan aku sangat mencintai." Kehadiran Suho dalam hidup Yongro mungkin telah menciptakan sebuah harapan untuknya, harapan untuk hidup bersama dan bahagia. Meski pada akhirnya Suho pergi, setiap kenangan yang pernah mereka buat tidak akan pernah hilang. Dalam hidup, ada kalanya sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Ada kalanya kita harus menerima dan mengikhlaskan mereka yang telah pergi. Perpisahan adalah kenyataan yang sulit untuk diterima, namun itu adalah bentuk konsekuensi dari perjumpaan, seperti kematian dalam hidup. Percayalah bahwa hidup adalah serangkaian perubahan yang alami, yang hanya akan menciptakan kesedihan jika memaksanya. Biarkan kenyataan menjadi nyata, dan biarkan segala sesuatu mengalir dengan sendirinya. Cause it looks like we all don't